Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang kami banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait ukuran penyebaran data dalam statistika. Kalau sebelumnya kita telah mempelajari ukuran letak data, maka berikutnya ini adalah ukuran penyebaran data. Apa sajakah termasuk ukuran penyebaran data? Maka para santri perlu mengetahui dulu terkait definisi ukuran penyebaran kumpulan data. Nah, ukuran penyebaran kumpulan data merupakan nilai yang menggambarkan tingkat penyebaran data. Jadi data itu apabila semakin besar tingkat penyebarannya, maka semakin data itu heterogen, dan semakin kecil tingkat penyebaran data, maka akan semakin homogen. Artinya di sini akan mendekati, kalau dia besar tingkat penyebarannya, maka dia akan berbeda atau bermacam-macam data di situ. Nah, kalau dia nanti semakin kecil, maka akan semakin homogen datanya. Baik, ukuran-ukuran dalam penyebaran data. Yang pertama ada rentang data atau jangkauan data. Nilai ini merupakan selisih antara data tertinggi dan data terendah. Atau kalau dirumuskan, R sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Lalu ada rentang antar kuartil. Nah, nilai ini merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah, sehingga dirumuskan H sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kuartil pada ukuran letak data, maka di sini nanti ada penyebarannya menggunakan rentang antar kuartil yang disingkat dengan H. Ukuran penyebaran kumpulan data yang ketiga itu adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil didefinisikan sebagai setengah dari rentang kuartil, atau dirumuskan Q_D sama dengan setengah kali Q3 kurang Q1. Q_D adalah kuartil distension. Selanjutnya dari simpangan kuartil ini diperoleh atau didapat nilai langkah, yaitu 3 kali simpangan kuartil, sehingga dirumuskan L sama dengan 3 kali Q_D, atau Q_D-nya dapat diubah menjadi setengah kali Q3 kurang Q1, atau 3/2 kali Q3 kurang Q1. Nilai langkah ini digunakan untuk menentukan pula nilai batas pagar luar atau PL dan pagar dalam PD. Rumusnya, untuk pagar dalam PD sama dengan Q1 kurang L, untuk pagar luar PL sama dengan Q3 tambah L. Pagar dalam dan pagar luar tadi digunakan atau dipakai untuk menentukan data pencilan, yaitu data yang secara kualitas dianggap tidak baik atau buruk. Nah, berikutnya ukuran penyebaran kumpulan datanya adalah simpangan rata-rata. Nilai ini digunakan untuk menentukan tingkat penyimpangan data terhadap rata-rata. Sehingga semakin besar nilai simpangan rata-rata, semakin data itu menyebar atau heterogen. Nilai rata-rata dirumuskan dengan SR sama dengan 1/N, sigma I sama dengan 1 hingga N. Harga mutlak XI dikurang rata-rata atau X bar. Dengan N adalah banyak data, XI adalah data ke I-nya, X bar-nya adalah rata-ratanya.
Ukuran penyebaran kumpulan data yang kelima yaitu adalah ragam atau varian serta simpangan baku atau standard deviation atau standar deviasi. Ragam dan simpangan baku juga digunakan untuk menentukan tingkat penyimpangan data terhadap rata-rata. Nah, rumusnya hampir ini saling berkaitan ya, hampir mirip-mirip gitu. Untuk ragam itu S kuadrat sama dengan 1/n sigma I sama dengan 1 hingga N nilai kuadrat XI dikurang X bar atau rata-rata. Sedangkan simpangan bakunya adalah akar dari sigma I sama dengan 1 hingga N nilai kuadrat dari XI dikurang rata-rata dibagi dengan N. Nah, seperti itu para santri sekalian. Insya Allah di buku-buku paket atau referensi lain sudah tersedia rumus-rumus ini. Tinggal kita mengaplikasikan terhadap data yang akan kita gunakan untuk mencari ragam maupun simpangan bakunya. Kita akan masuk pada contoh soal. 1. Diketahui data 28, 22, 34, 42, 36, 53, 48, 56, 62, 65. Tentukanlah nilai yang A rentang data, yang B rentang antar kuartil. Baik, jadi kalau menyelesaikannya, kita perlu mengurutkan datanya dulu dari yang terkecil hingga yang ke terbesar. Seperti nampak pada slide. Kalau kita cari rentang data, cukup mengetahui data yang paling besar atau X max-nya, kemudian dikurangi dengan X min-nya atau data yang terkecilnya. Sehingga data terbesarnya adalah 65 dikurang data terkecil 22 sama dengan 43. Untuk cari rentang antar kuartil, nah kita harus tahu dulu nih banyak datanya genap kan. Kalau banyak data genap, maka kita dapat ambil dua buah data yang tepat di tengah. Berarti adalah 42 dengan 48. Sehingga yang di sebelah kirinya ini masing-masing ada 4 buah kan? Atau di sini yang untuk fokus Q2 dulu, maka Q2-nya nanti 42 tambah 48 itu dibagi dengan 2. Nah, sehingga di sini ada 5 data ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang di kanan juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka ini kita jadikan sebagai tengah-tengahnya lagi dari 5 data itu sebagai Q1. Kemudian yang di kanan 5 ini, 5 data yang di kanannya mulai dari 48 hingga 65, maka Q3-nya adalah 56. Ini juga bagian kiri. Sehingga yang tepat di tengah Q1-nya adalah 34. Nah, seperti ini. Untuk Q2 setengah kali 42 tambah 48 itu adalah 90 kali setengah adalah 45, Q1 34, Q3 56. Sehingga rentang data kuartilnya Q3 kurang Q1 yaitu 56 kurang 56 kurang 34 yaitu 22. Nah, seperti itu para santri sekalian. Contoh soal yang berikutnya, diketahui data 3, 5, 4, 6, 6, 4, 8, 5, 4. Tentukanlah simpangan rata-rata dan simpangan baku. Nah, untuk memperoleh simpangan rata-rata dan simpangan baku, perlu kita cari dulu nilai rata-ratanya. Kita jumlahkan dulu semua, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Hasilnya adalah 45/9, yaitu 5 untuk rata-ratanya. Lalu untuk simpangan rata-rata, kita sudah peroleh nilai rata tadi 5 ya, sehingga datanya 3 dikurangi 5.
nilai mutlak. Kemudian yang berikutnya 5 kurangin 5. Nilai mutlak 4 kurang 5, nilai mutlak 6 kurang 5, nilai mutlak 6 kurang 5, nilai mutlak 4 kurang 5, nilai mutlak 8 kurang 5, nilai mutlak 5 kurang 5, dan nilai mutlak 4 kurang 5. Semuanya dijumlahkan, bagi dengan N atau banyaknya data adalah 9. Ingat kalau nilai mutlak selalu positif ya. Sehingga 2 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 0 tambah 1 yaitu 10. Bagi banyak data adalah 9 atau simpangan rata-ratanya yaitu 10/9. Selain simpangan rata-rata ada simpangan baku. Nah, kalau simpangan baku, kalau tadi nilai mutlak pada simpangan rata-rata, simpangan baku itu di nilai kuadratnya. Nah, nilai kuadratnya, nah langsung S atau simpangan baku akar 4 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 0 tambah 1. Hasilnya adalah S sama dengan akar 18/9 yaitu akar 2. Ya, seperti itu ya para santri sekalian. Kalian dapat mereviewnya kembali contoh soal yang pertama tadi hingga yang kedua ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Demikian pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.